Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Diduga landasan bandara licin, pesawat karavan milik Smart Air tergelincir di Intan Jaya. Tidak terima keluarganya meninggal dunia, warga di Mimika blokade jalan dan berujung ricuh dengan polisi. KPU Merauke sulit menemukan anggota KPPS di wilayah terpencil. Pesawat sipil jenis karavan milik maskapai penerbangan Smart Air hari Rabu tergelincir saat hendak landing di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Pesawat ini terbang dari Kabupaten Nabire, membawa seorang misionaris bernama John Carrill dan beras bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Intan Jaya. Saat mendarat, pesawat tergelincir sejauh 10 meter dari landasan. Diduga landasan licin karena saat mendarat baru saja turun hujan. Pada saat mendarat, pesawat tersebut tergelincir kurang lebih 10 meter keluar dari landasan maju. Tidak ada korban, baik dari kru pesawat maupun satu penumpang. Pesawat tersebut dicatat oleh pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk mengirim bantuan beras. Pada saat terjadi crash, bagian belakang pesawat atau ekor pesawat bagian bawah sempat terkena landas maju, namun tidak mengalami kerusakan yang sangat parah. Penyebab dari laka tersebut karena landas maju yang licin. Untuk saat ini pesawat sudah ditarik kembali ke landas maju. Untuk selanjutnya dari pihak maskapai akan kembali mengoperasionalkan pesawat tersebut, dan pasca kejadian itu juga untuk penerbangan dari dan menuju Pogapa masih tetap melayani penerbangan. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, dan Polres Intan Jaya masih menyelidiki penyebab insiden ini. Pesawat sudah ditarik dari lokasi kejadian, dan dari hasil pemeriksaan, pesawat tidak mengalami kerusakan parah, hanya sebagian ekor penyok akibat menghantam tanah dan sayap kiri menerabas semak-semak. Pesawat akhirnya kembali terbang ke Kabupaten Nabire. Arthur melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Sekelompok warga di Jalan Kamoro Jaya Mimika, Papua Tengah, marah karena keluarga mereka ditemukan meninggal dunia pada Rabu lalu. Kemarahan mereka lampiaskan dengan memblokade Jalan Kamoro Jaya yang menghubungkan kota Mimika dan pelabuhan Pomako. Upaya polisi yang berusaha menghimbau warga tidak memblokade jalan ditolak warga, sehingga kericuhan tidak terhindarkan. Kami dari keluarga sudah serahkan ke pihak yang berwajib, dalam hal ini kan pihak kepolisian, untuk waktunya 3 hari untuk mengungkapkan siapa pelakunya. Dan sekarang alat sudah lengkap dari beberapa saksi, dengan memang adik ini dia sedikit tangan panjang, Jadi menurut ramalan kita pasti dia dibunuh karena ambil barangnya orang. Orang dibunuh, tempat lain dibuang itu menurut kita. Kita serahkan ke pihak yang berwajib. Nah, dalam hal ini yang tertua Kapolsek Miru untuk tolong ungkapkan siapa pelakunya, entah motifnya dibunuh atau laka lantas atau seperti apa begitu. Kapolsek Mimika Baru AKP Jai Limbong mengatakan pihaknya belum bisa memastikan penyebab kematian karena pihaknya masih mendalami penyebab kematian. Setelah dari pihak keluarga mengetahui hal tersebut, mungkin mereka
merasa belum puas. Yang tadi sempat dilakukan pemalangan di perempatan SP4, SP1, SP4. Namun hasil negosiasinya kita dengan pihak keluarga, akhirnya palang dibuka. Ya memang tadi pada saat mau pembukaan palang ada sempat pro kontra dari pihak keluarga. Jadi memang membuang gas air mata di sini untuk menghalau massa. Namun hasil dari pemeriksaannya kita tidak menimbulkan ada korban akibat daripada pembubaran massa itu, tidak ada korban baik pun dari pihak kepolisian ataupun dari pihak keluarga. Nah, kami juga belum bisa mengatakan seperti pendapat keluarga ya. Jadi kita tetap melakukan penyelidikan ataupun penyelidikan sebab-sebab matinya orang sebelum ada saksi-saksi atau bukti petunjuk lainnya yang mengarah ke situ. Kami tidak segampang itu mengatakan apakah itu sebabnya dibunuh ataupun laka lantas. Mohon waktu untuk kami. Yang jelas kami sudah membentuk tim gabungan dari lalu lintas, baik dari lalu lintasnya dan timnya. Kami bekerja semaksimal mungkin sehingga nanti kita bisa memberikan satu kepastian dan bisa kita mengungkap perkara ini. Blokade jalan sudah dibuka dan lalu lintas sudah lancar, namun warga memberi waktu 3 hari kepada polisi untuk menemukan penyebab kematian keluarga mereka. Igobat Momolin melaporkan. 5 orang tewas dalam perang antar suku Nduga dan Lani Jaya di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Perang suku terjadi sejak Sabtu pekan lalu hingga Kamis kemarin dan belum ada tanda-tanda akan berhenti. Perang melibatkan ribuan warga kedua suku. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam, panah, dan tombak di distrik Sinakma, Kabupaten Jayawijaya. Setiap hari jatuh korban, baik luka-luka maupun korban jiwa dari kedua kubu. Polisi dan tentara dikerahkan ke lokasi namun kesulitan melerai kedua suku karena jumlah anggota yang minim. Kendala yang dihadapi oleh aparat keamanan TNI Polri dalam hal ini adalah posisi dari kedua suku atau kedua kubu ini yang berdekatan dan suku Duga berada di atas ketinggian sedangkan suku Lani berada di dataran yang lebih rendah. Dan adanya medan-medan atau wilayah-wilayah yang ketika aparat keamanan TNI Polri menyekat, kedua suku ini melakukan pelampungan baik ke sisi kanan maupun sisi kiri, sehingga disitulah terjadi bentrok lanjutan atau aksi saling serang lanjutan yang mana mengakibatkan hingga saat ini dari kubu suku Duga ada 3 orang yang meninggal dunia. Dan suku Lani ada 2 orang yang meninggal dunia. Untuk mencegah bentrokan ini meluas, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Bupati Nduga dan Lani Jaya berupaya menjadi mediator untuk mendamaikan kedua suku. Pemicu bentrokan adalah perselingkuhan, namun pelaku tidak mau membayar mahar sesuai sanksi adat sehingga penyelesaiannya melalui perang suku yang menelan korban jiwa. Arthur melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kendaraan hasil curian yang berhasil diungkap menumpuk di kantor Satlantas Polres Merauke. Sampai hari ini seluruh kendaraan itu belum diambil pemiliknya, padahal polisi sudah merilis kasus pencurian kendaraan ini ke publik. Sebagian besar kendaraan yang tidak jelas pemiliknya ini adalah jenis sepeda motor. Jumlahnya mencapai ratusan, kendaraan ini sebagian besar juga masih berfungsi baik. Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Merauke AKP Darwis, kendaraan sitaan ini sebagian besar tidak diambil pemiliknya karena kasus kecelakaan atau terjaring razia. Jika pemilik mau mengambilnya, tentu harus membawa dokumen atau surat-surat kendaraan. Polres Merauke berharap pemilik kendaraan segera datang dan mengambil kendaraannya di Mapolres Merauke. Dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang kami amankan, kami himbau kepada seluruh masyarakat Merauke yang merasa kendaraannya pernah diamankan karena mungkin tidak lengkap surat-suratnya ataupun tidak menggunakan helm atau SIM, untuk segera mengambil di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Merauke dengan membawa kelengkapan surat-surat baik itu STNK maupun SIM. Bagi masyarakat yang hendak mengambil, persyaratannya membawa surat kendaraan atau bukti pembayaran tilang.
Bagi yang tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen kendaraan, maka dipastikan kendaraan tersebut hasil curian. Sementara terkait kendaraan dengan nomor polisi dari luar Papua, pemilik wajib lapor setiap 3 bulan sesuai Undang-Undang Lalu Lintas. Dari catatan kepolisian, banyak warga memiliki kendaraan bodong alias tanpa kelengkapan surat-surat yang berlalu lalang di kota Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan atau penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program ini berlangsung sejak 20 September hingga 21 Oktober 2024 dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Kepala UPPD Samsat Jayapura, Dian Anggraini, meyakini jika sekitar 200.000 objek memanfaatkan program ini, maka realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 65 miliar rupiah. Untuk itu, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Samsat Jayapura bersama Jasara Harja dan Direktorat Lalu Lintas Polda Papua gencar menyosialisasikan program ini ke masyarakat. Saat ini kami pemerintah Provinsi Papua sedang menyelenggarakan kegiatan pembebasan denda pajak, pembebasan denda balik nama. Artinya balik nama kedua kami sudah tidak ada lagi. Sejak Januari 2024 kami sudah tidak pungut lagi itu pajak bea balik nama kendaraan kedua. Sementara bea balik nama kendaraan pertama, kami hilangkan dendanya. Jadi masyarakat yang mempunyai kendaraan baru yang belum diproses ke Samsat, silakan mempergunakan program pembebasan kali ini. Adapun kegiatan kami tadi di Hamadi bermaksud kami membagi-bagi brosur pembebasan kepada masyarakat sekitar dengan harapan pada program pembebasan kedua ini lebih baik lagi daripada program pembebasan pertama. Ada pembebasan denda pajak sehingga kendaraan Papua ada legalitas untuk bisa dipakai di jalan raya. Kepala Kelurahan Hamadi, Johannes Raprap, berharap Bapenda Papua bisa mendatangi masyarakat di Kelurahan Hamadi agar mereka bisa langsung membayar pajak kendaraan bermotor. Bahwasanya warga dipermudah dengan pelayanan langsung di tempat, di lokasi, dan ditambah hari ini dengan adanya stimulus pembebasan denda pajak, animo warga masyarakat cukup, ya mudah-mudahan menolong mereka semua. Ini diadakan relaksasi atau pembebasan denda pajak di Provinsi Papua yang dilaksanakan mulai dari tanggal 20 September sampai dengan 21 Oktober. Jadi pelaksanaan ini kita menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai kendaraan sepeda motor atau roda 2, roda 4, dan roda 6 untuk sesegera mungkin melunasi pajaknya di kantor bersama Samsat. Dan untuk mendekatkan pelayanan kami kepada masyarakat, kami didukung oleh Pak Lurah di Hamadi, dalam artian beliau membuka diri untuk memberi kami kesempatan menggunakan tempat di Hamadi, karena kami lihat di Hamadi adalah potensi besar terkait dengan pajak kendaraan bermotor atau banyak pengusaha yang melakukan aktivitas, siapa tahu mereka lupa, kita mengingatkan. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Samsat Jayapura mengimbau masyarakat segera memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dalam program ini, ada penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga pajak kendaraan bermotor. Dan pembeli kendaraan bermotor bekas juga bisa balik nama tanpa membayar bea balik nama kendaraan bermotor. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Hingga saat ini KPU Merauke belum mendapatkan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang akan bertugas saat pilkada nanti. Sebagian besar anggota KPPS yang direkrut untuk bertugas di tempat pemungutan suara yang berada di wilayah kota dan distrik terdekat. Sementara untuk distrik terjauh dan terluar, hingga kini KPU Merauke masih sulit untuk mendapatkan orang yang mau bertugas sebagai anggota KPPS. Jika hingga batas waktu yang ditentukan belum juga ada, maka KPU akan menggunakan tenaga guru dan tenaga kesehatan sebagai anggota KPPS yang bertugas di kawasan tersebut. Kawasan terjauh tersebut yakni Pulau Kimam, Wan, dan Tambonji. Orang-orang yang cukup mumpuni di situ, yang cakap secara kemampuan baca tulis, hitungnya, kemudian
dari segi pendidikan minimal SMA. Jadi kalau sesuai petunjuk KPU RI dalam Juknis atau PKPU itu kita akan ambil dari kayak seperti tenaga medis setempat, perawat atau mantri ataupun guru-guru yang bertugas di daerah tersebut. Seperti begitu. Kalau mereka yang pernah bertugas sebelumnya itu ya Pak, bisa ya. juga. Jadi begini, memang di seluruh Indonesia, terutama kita di wilayah-wilayah kabupaten yang ya masih kategori terjauh, terluar, terpencil, itu memang ada kendala seperti begitu. Kesulitan untuk perekrutan badan ad hoc, dan selalu pemenuhannya itu dengan mekanisme yang sudah diarahkan KPU, yaitu penunjukan langsung. Untuk kawasan-kawasan seperti itu berapa banyak sih yang KPPS-nya harus ditunjuk itu Pak? Ini saya lagi rekap, saya lagi meminta laporan dari semua distrik. Mana-mana saja yang masih kurang. Ya. Kira-kira distrik apa saja Pak yang? Ya, ini kan yang baru melaporkan bahwa sudah lengkap itu kan baru beberapa distrik ya. Nah, yang lainnya itu ya, yang baru melaporkan bahwa sudah lengkap ya terkait Tanah Miring, Semangga, kemudian Malin. Itu yang sudah lengkap. Kawasan atau distrik terluar merupakan tantangan tersendiri bagi KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan pilkada di Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke. Selain medan yang sulit untuk distribusi logistik, banyak orang tidak berminat menjadi anggota KPPS di daerah tersebut. Sukarelawan sebagian besar hanya berminat mendaftar sebagai anggota KPPS di distrik yang ramai atau di kota. Bahkan jumlahnya melebihi dari yang dibutuhkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga di Jalan SBM, Merauke, Papua Selatan, Sabtu lalu geger melihat mayat seorang remaja pria yang terkapar di halaman rumahnya. Pria bernama Karel berusia 17 tahun tewas dengan luka tikaman benda tajam di bagian dada. Polisi langsung mengamankan lokasi kejadian dan melarang warga untuk mendekati TKP. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sebuah obeng yang diduga digunakan pelaku untuk menikam korban. Kabar duka mengejutkan para pendukung pasangan calon gubernur Papua Selatan nomor urut 1. Calon Wakil Gubernur Petrus Safan Sabtu lalu meninggal dunia di Rumah Sakit Bunda Pengharapan, Merauke. Dalam Pilkada Papua Selatan, Petrus Safan berpasangan dengan calon gubernur Darius Gepse. Selama 2 hari terakhir, almarhum menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Bunda Pengharapan akibat kelelahan. Menurut Paul Kalalo, Humas RSUD Merauke, Petrus dilarikan ke rumah sakit dan langsung masuk ruang ICU. Namun setelah 2 hari menjalani perawatan, Petrus akhirnya meninggal dunia. Pasar Sentral Remu, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu lalu terbakar. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan ratusan lapak pedagang di dalam pasar. Diduga kebakaran karena korsleting listrik di salah satu lapak pedagang. 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, ditambah belasan mobil tangki. Namun api tidak mudah padam karena banyak barang yang mudah terbakar. Kebakaran di Pasar Sentral Remu, Kota Sorong, sudah 2 kali terjadi. Marinir Lantamal 10 Jayapura menggagalkan penyelundupan narkoba jenis ganja di Pelabuhan Laut Jayapura, Ahad kemarin.
Tentara menyita 600 gram ganja yang akan diselundupkan ke Papua Barat. Saat penangkapan, pelaku melompati pagar pelabuhan sehingga aparat curiga dan menggeledah pelaku. Hingga kini barang bukti dan pelaku diserahkan ke Polresta Jayapura Kota guna pengembangan penyelidikan. Gedung kantor distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat terbakar. Warga mencoba memadamkan api, namun karena angin kencang, api sulit dipadamkan. 2 jam kemudian, api baru bisa dipadamkan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kecelakaan sepeda motor di Merauke, Papua Selatan kembali merenggut korban jiwa. 2 sepeda motor saling adu banteng atau saling tabrakan dari arah berlawanan di Jalan Kurik, Kelapa Lima pada Selasa malam. Saksi mengatakan salah satu pengendara Eduardo memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Ketika ia hendak menyalip kendaraan di depannya, tiba-tiba muncul sepeda motor yang dikendarai Domingus dengan kecepatan tinggi dan kedua pengendara saling bertabrakan. Saking kencangnya kecepatan menyebabkan Eduardo tewas di tempat. Sementara Domingus sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya juga tidak tertolong. Ia meninggal karena pendarahan serta luka serius di bagian kepala. Pada hari yang sama, kecelakaan yang melibatkan sepeda motor juga terjadi di Jalan 7 Wali-Wali, Merauke. Seorang pemotor tewas di tempat akibat terseret mobil box sejauh 20 meter. Korban Yosep yang membonceng anaknya saat itu berusaha menyalip sebuah mobil box di depannya. Namun dari arah berlawanan muncul sepeda motor dan terjadi tabrakan. Yosep dan anaknya terpental, namun Yosep bernasib naas. Tubuhnya bersama sepeda motor yang dikemudikan masuk ke kolong mobil box, lalu terseret sejauh 20 meter. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.